Lur, selamat datang di Ngidul Ngelebu Film Cadolah. Ya, apa kabar lu? Sehat-sehat kabeh keluarga dong ya, harus ya. Balik mana ambil aku Icang Pertamina, pengen rabi tapi minim dana. Ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre action fantasi petualangan yang berjudul King Arthur Legend of the Sword tahun 2017. Terinspirasi dari kisah Raja Arthur, film ini mengisahkan tentang seorang bocil yang dibesarkan di rumah bordil sampai akhirnya dia mengetahui bahwa penerus kerajaan yang sah adalah dirinya. Itu artinya Arthur harus melawan banyak pasukan kerajaan dan juga mengalahkan pamannya sendiri yang haus akan kekuasaan dan memiliki kekuatan satria iblis. Seperti apakah keseruan film ini? Langsung aja kita ke titip-titip pesan dari dulurku Habib Hazik ya. Titip pesan buat mantan, apakah semudah itu kamu melupakanku? Tak ingatkah waktu malam minggu kita gapain? Udah komen tipu semua. Emang ngapain beb malam minggu beb? Nonton, ngopi, atau apa beb? Yang bener anda beb? Beb, monggo sketsaken. Pada zaman dahulu kala, selama berabad-abad lamanya manusia dan penyihir hidup berdampingan dengan damai, hingga muncullah penyihir jahat bernama Mordred yang melawan manusia dan menyerang benteng terkuat yaitu Camelot. Terlihat prajurit-prajurit benteng yang dihabisi dengan mudahnya oleh santet bertenaga tinggi dari Mordred, termasuk gajah-gajah kuno yang menyerang karena telah dipengaruhi. Karena benteng mulai dihancurkan dan nyawa orang-orang kerajaan semakin terancam, dengan heroiknya sang Raja Uther berencana membunuh Mordred secara langsung sendirian. Demi menghentikan sihir jahatnya, Uther pun menitipkan mahkotanya ke saudaranya Vortigern. Lalu dia mengambil pedang Excalibur dan segera menuju ke singgasana Mordred yang berada di punggung gajah kuno. Hold the crown. Hold it steady. Sementara itu pasukan Mordred dikerahkan untuk melawan prajurit-prajurit benteng yang dipimpin oleh Bedivere sebagai jenderal perang. Uther pun akhirnya berhasil masuk ke tempat Mordred dengan baju zirah dan pedang yang tidak bisa dihancurkan oleh sihir. Sampai akhirnya Uther berhasil memenggal kepala Mordred dan seketika sihirnya pun menghilang. Gajah-gajah bertumbangan, begitu pula pasukannya yang tewas terjatuh dari ketinggian. Lalu malam harinya ternyata Vortigern yang haus akan kekuasaan dan ingin mendapatkan tahta raja melaksanakan rencana kudetanya malam itu dengan bantuan pengikut-pengikut setianya. Mengetahui banyak prajuritnya yang dibunuh dan kondisi benteng sudah sangat kacau, Raja Uther pun langsung membawa istri dan anaknya Arthur untuk segera kabur dari sana. Di lain sisi, Vortigern mengetahui tempat terlarang di bawah benteng yang dihuni oleh makhluk gurita jadi-jadian ya bernama Parit Hex. Dia harus menumbalkan orang yang dicintai yaitu istrinya sendiri agar mendapatkan kekuatan satria iblis yang hanya bertahan beberapa saat. Tepat ketika Uther beserta istri dan anaknya akan kabur menggunakan perahu, Vortigern yang sudah menjadi satria iblis pun datang menombak istri Uther. Dan inilah Raja Arthur, legenda pedang. Setelah itu scene memperlihatkan si bocil Arthur yang dihanyutkan dengan perahu dan kita belum ditunjukin lur bagaimana nasib Raja Uther ya. Apakah dia sudah mati dibunuh saudaranya sendiri Vortigern yang sudah menjadi satria iblis atau berhasil kabur. Perahu pun akhirnya berlabuh di area pemukiman bernama Londinium. Dan naasnya Arthur ditemukan oleh mbak-mbak pemuas hasrat para pria. Arthur kecil pun tumbuh dalam lingkungan prostitusi. Dia sering dibully anak-anak lain dan melakoni beragam pekerjaan untuk mengumpulkan uang. Mulai dari yang awalnya halal sampai haram, nyopetlah transaksi gelap sampai rutin mengikuti pertarungan liar. Singkat cerita, tahun demi tahun pun berlalu, lingkungan yang keras dan tanpa adanya didikan orang tua membuat Arthur menjadi bos geng kriminal. Dia sangat tangguh, kuat dan kemampuan bertarungnya semakin terasah.
Sementara itu di benteng kerajaan Camelot, Vortigern yang menjadi raja baru merenovasi benteng dan memperkuat seluruh prajuritnya. Lalu tiba-tiba air di sekitar benteng pun surut dan terlihat seonggok pedang Excalibur yang tertancap di batu, yang mana artinya pewaris sah tahta kerajaan akan kembali, dan tak lain tak bukan itu adalah Arthur, son of Uther. Jelas tidak ada seorang pun yang bisa mengambil pedang tersebut karena hanya Arthur seoranglah yang bisa mengambilnya. Pertanyaannya adalah kok bisa pedang itu ada di dasar laut, ya kan? Sabar, kita lanjutin dulu ceritanya, Lur. Setelah itu Vortigern menemui Parit Hex karena khawatir akan dikalahkan oleh Arthur. Parit Hex pun menyarankan Vortigern harus mencari anak tersebut dan membunuhnya agar pedang Excalibur bisa menjadi miliknya. Selain itu, jika Vortigern ingin menjadi satria iblis kembali, maka dia harus menumbalkan orang yang dicintainya lagi. Dan tentunya itu adalah putri semata wayangnya bernama Cynthia. So handsome, my king. Born king will come. Find the boy, kill him, answer only to you. Di kontrakannya, Arthur yang tidur bermimpi buruk yaitu kejadian saat ibunya tewas dan ayahnya Uther harus menghadapi satria iblis Vortigern. Namun karena saat itu Arthur masih bocil, dia pun tidak ingat siapakah sosok di mimpinya tersebut. Saat OTW ke pelabuhan, Arthur bertemu dengan beberapa pasukannya Vortigern yang disebut Blackleg dan langsung dibawa menuju kapal bersama pria-pria lain seumurannya. Jelas mereka akan dibawa ke benteng Camelot untuk mengangkat pedang Excalibur satu persatu agar Vortigern mengetahui siapakah anak Uther di antara mereka. Karena Arthur pada dasarnya memang gak sabaran, dia pun langsung menyerobot antrian. Dan di sini terlihat Om David Beckham ya, yang berperan sebagai salah satu pimpinan regu pasukan Blackleg. Excuse me, mate. Oi! Do you think I want ya? Hands on the hills. Ketika Arthur memegangnya dengan satu tangan, terasa energi yang mengalir sangat deras ke tubuhnya. Beckham pun meminta Arthur mengangkatnya dengan dua tangan. Lalu saat Arthur mencobanya kembali, pedang Excalibur pun tercabut dengan mudahnya. Said both hands, 10 digits, round the blunt bit. Arthur pun langsung diborgol dan dipenjara. Lalu saat siuman Vortigern sudah ada di depannya dan mengatakan, "Jadi kamu anaknya Uther." Mendengar itu, Arthur pun hanya bengong dan memberitahu jika dia hanyalah pemuda miskin yang lahir di rumah bordil. Tapi Vortigern tahu betul Arthur akan menjadi ancaman baginya. Dia sudah mengambil seluruh tabungannya dari kecil, juga menculik wanita yang telah membesarkan Arthur. Lalu dengan kejinya wanita tersebut dibunuh begitu saja di hadapan Arthur agar dia mau tunduk dan manut kepada Vortigern. I understand action is war's honor. Unless you do what needs to be done. Do we understand each other? King! Di lain sisi, para pengikut setia Raja Uther telah menjadi warga biasa, termasuk Bedivere, sang jenderal perang. Tiba-tiba datanglah seorang penyihir baik bernama Mitch yang ternyata diutus oleh pimpinan penyihir yaitu Merlin untuk membantu membebaskan Arthur. Usut punya usut, Merlin lah yang menempa pedang Excalibur dan sekarang dia akan membantu menyelamatkan keturunan Raja Uther melalui Mitch. Tak lama kemudian Vortigern mengumpulkan jutaan rakyat Britania di halaman bentengnya dan akan dipertontonkan keturunan sah dari sang raja yaitu Arthur, yang tidak layak untuk dihormati atau diikuti karena sangat lemah, tidak berdaya dan penuh kebohongan, katanya si Vortigern, Lur. Vortigern ingin seluruh rakyat tunduk dan takut kepadanya karena mayoritas dari mereka membencinya. Selain itu, Arthur akan dipenggal di hadapan semua orang agar tidak ada lagi yang berani melawan dan pedang legendaris Excalibur bisa dia dapatkan. Sungguh orang-orang yang sangat licik. I'll let them hate, so long as they fear. Behold, your born king! Tepat ketika Arthur akan dipenggal oleh penjagal, dari kejauhan Mitch menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengendalikan hewan-hewan dan memerintahkan mereka mengacau agar Arthur bisa kabur dari sana. Mulai dari elang, kuda prajurit, hingga anjing penjaga pun juga diperintahnya. Rakyat pun langsung berhamburan dan beberapa anggota pemberontak segera menyelamatkan Arthur, juga tak lupa membawa pedang Excaliburnya.
Kelompok pemberontak Arthur dan Mace pun berhasil kabur dari kejaran prajurit Blackleg. Karena masih belum bisa dipercaya, Arthur tetap diikat dan ditutupi wajahnya agar tidak mengetahui jalan menuju ke markas rahasia pemberontak. Sesampainya di sana, Arthur bertemu dengan Bedivere dan rekannya Bill. Arthur dipaksa tinggal di sana karena area rumah bordil sudah dihancurkan dan banyak pasukan Blackleg yang berpatroli. Dia juga diminta melatih kemampuannya menggunakan pedang Excalibur dan Bill pun menantang untuk berduel. Dengan mudah Arthur mengalahkan Bill karena sudah berlatih setiap hari bertahun-tahun lamanya di pertarungan liar. Tapi lagi-lagi dia pingsan saat kekuatan Excalibur yang sangat besar masuk ke dalam tubuhnya ketika Arthur memegangnya dengan dua tangan. Lagi-lagi saat pingsan, Arthur memimpikan orang tuanya, dan ketika terbangun Mace pun mengatakan jika Arthur harus pergi ke daratan kelam agar bisa mengendalikan pedang Excalibur. Saat itu juga Bedivere dan Mace mengantarkan Arthur ke sebuah pulau, dan untuk masuk ke daratan kelam, Mace harus membukakan portalnya dengan sihir. Sebelum pergi, Arthur diminta untuk membawa pedangnya ke sebuah menara dan menyentuhkannya ke sebuah batu altar. Ternyata saat masuk ke sana, daratan kelam dipenuhi oleh hewan-hewan berbentuk aneh yang ganas, dan Arthur harus bertahan hidup melawan mereka semua. Setelah berhari-hari di dalam sana dengan kondisi yang terluka dan sangat kelelahan, Arthur akhirnya sampai di menara dan menyentuhkan pedangnya ke batu altar. Energi Excalibur pun kembali menyala dan Arthur bisa melihat insiden kematian ibunya. Juga pertarungan sengit ayahnya Uther dengan Vortigern yang memiliki senjata dua mata sabit. Sampai akhirnya tepat ketika Arthur cilik kabur dengan perahu, Raja Uther terkena tusukan telak. Dalam kondisi sekarat, Uther lebih memilih mati dengan cara melemparkan pedang Excaliburnya hingga menancap ke punggungnya. Lalu tiba-tiba Raja Uther berubah menjadi batu dan jatuh tenggelam ke dasar laut. Itu artinya Arthur mengambil pedang bukan dari batu biasa, melainkan dari jasad ayahnya. Gitu ceritanya, Lur. Sekembalinya ke dunia nyata, Mace pun langsung merawatnya dan menjelaskan bahwa menara di benteng Camelot memiliki efek kepada Vortigern. Semakin tinggi menara dibangun, maka semakin kuat pula Vortigern. Dan setelah pembangunan menara selesai, Vortigern akan memiliki kekuatan yang setara dengan Mordred. Setelah itu Bedivere menjelaskan asal-usul pedang Excalibur, di mana ternyata sejak awal Vortigern memang sudah berkomplotan dengan Mordred. Vortigern yang iri dengan Uther berniat merebut tahta, sedangkan Mordred berhasil membunuh Raja Penyihir. Tongkat penyihir agung pun didapatkan dan Mordred membawanya ke menara kiamat, lalu kekuatan gelapnya pun membuat semua penyihir tunduk. Namun Merlin, si penyihir baik, diam-diam mencuri tongkat tersebut dan menempanya menjadi pedang Excalibur. Menara keramat pun berhasil dihancurkan dan pedang tersebut diberikan kepada Raja Uther yang hanya bisa dipakai Uther juga keturunannya. Sampai akhirnya berujung seperti di awal film, Lur, di mana Uther berhasil membunuh sang penyihir Mordred. He defeated your father, murdered the Mage King. He then forged the great sword Excalibur and stole his staff, unlocked the dark forces of the Union. Sementara itu tangan kanan Vortigern yaitu Mercia beserta pasukannya mencari keberadaan Arthur di sekitar rumah bordil. Separuh warga dibunuh, rumah-rumah dibakar dan tidak ada lagi tempat berlindung di sana. Sejak saat itulah Arthur berjanji akan membunuh Vortigern dengan tangannya sendiri. Dua sahabat dan anggota gengnya yang sebut saja Paijo dan Paimin juga diperkenalkan ke komplotan pemberontak. Berdasarkan informan orang dalam bernama Maggie, Vortigern akan menemui keluarga-keluarga bangsawan untuk memperbanyak pasukan
pasukannya. Para pemberontak mulai menyusun rencana dan setelah berbagai spekulasi, Bill yang sangat ahli memanah dari jarak jauh akan membunuh Vortigern saat keluar dari kapalnya. Namun Vortigern ternyata menyadari pengkhianatan Maggie. Dia sengaja memerintahkan orang lain untuk berpura-pura menjadi raja. Tapi Arthur menyadari jika yang baru keluar dari kapal adalah raja palsu, dan dengan cerdiknya Bill langsung merubah target ke arah Mercia. Ya minimal tangan kanannya matilah ya kan lur. Wait, don't fire. Why not? Something doesn't smell right. You're right, that's not Vortigern. But at least Mercia's here. You might survive today, but the noose has been tied. Seketika kekacauan pun terjadi, panah peringatan ditembakkan dan gerbang-gerbang langsung ditutup. Arthur and the gang terus berusaha kabur sambil membunuh prajurit-prajurit Blackleg yang menyerang. Namun karena musuh nggak habis-habis, Paijo pun sempat tertusuk. Lalu teman-teman pegulat liar ikut membantu, termasuk Mitch yang memerintahkan manuk-manuk dengan sihirnya. Geng pemberontak dan pegulat-pegulat liar pun terjebak di dalam arena, sementara Blackleg sudah mengepung tempat tersebut. Arthur memerintahkan mereka semua untuk kabur melalui selokan, tapi mereka serempak ingin melindungi Arthur meskipun harus mati karena dia adalah calon raja. Pintu arena gulat pun akhirnya didobrak dan para pemberontak harus melawan ratusan prajurit Blackleg yang menyerang. Lalu tiba-tiba ketika Arthur memegangi pedang Excaliburnya, kali ini dia sudah bisa mengendalikannya, yang bukan hanya memiliki kekuatan di luar Nurul, tapi juga mampu menambah kecepatan berkali-kali lipat, yang membuat musuh-musuhnya terkesan seperti slot. Naasnya ada satu pentolan pemberontak yang tewas, sedangkan Paijo yang terluka tidak bisa ikut kabur ke perahu. Tak lama kemudian Vortigern datang bersama anak buahnya dan bertanya ke Paijo di manakah Arthur berada. Namun karena tidak menjawab, telinga Paijo langsung dipotong dan itu disaksikan langsung oleh anaknya Blue. Sampai akhirnya Vortigern menggorok Paijo. Lalu di saat yang sama Arthur datang membawa Blue untuk segera kabur dari Londinium yang sudah hancur. Sekembalinya ke markas pemberontak, mengingat banyak orang terdekatnya mati, mulai dari orang tua, wanita yang mengasuh, dan sahabatnya, Arthur berjanji kepada dirinya untuk membunuh Vortigern beserta anak buahnya. Sampai suatu hari saat Arthur DKK pergi dari markas sebentar untuk berdiskusi, pasukan Vortigern datang ke markas dan membantai semua orang di sana. Salah satu pimpinan musuh pun menyampaikan pesan dari Vortigern bahwa Arthur harus datang ke benteng Camelot sebelum malam hari, karena si bocil Blue sudah mereka culik. Sesuai kesepakatan, pedang Excalibur diserahkan ke Vortigern dan Arthur harus datang sendirian ke benteng. Arthur pun langsung menyanggupi permintaan tersebut karena lagi-lagi para pemberontak sudah memikirkan sebuah strategi bahwa Mitch akan memerintahkan ular kuno raksasa untuk menyerang ketika Arthur sudah masuk ke dalam benteng. Seketika prajurit-prajurit di sekitar raja pun tewas dan Vortigern kabur dari sana. Sedangkan geng pemberontak membebaskan rakyat-rakyat yang dipenjara untuk menambah jumlah pasukan mereka. Di lain sisi ternyata Vortigern nekat membunuh putrinya Cynthia lalu ditenggelamkan ke tempat terlarang hanya demi mendapatkan kekuatan Satria Iblis kembali. I love you very much.
Peperangan pun terjadi di berbagai titik benteng dan sang calon Raja Arthur datang membantai banyak pasukan musuh dalam waktu singkat. Saking overpowernya kekuatan Arthur, prajurit-prajurit Blackleg di sekitarnya pun menyerah seakan-akan mengakui siapa raja mereka sebenarnya. Setelah itu Arthur mencari keberadaan Vortigern di dalam menara keramat dan tiba-tiba sihir pun aktif yang merubah menara tersebut menjadi arena pertarungan. Tak lama kemudian Satria Iblis Vortigern muncul dan pertarungan terakhir untuk memperebutkan tahta pun dimulai. Now, play with me. Sayangnya kekuatan Satria Iblis lebih besar dari Arthur hingga membuatnya pingsan. Arthur pun kembali teringat masa-masa kematian orang tuanya dan momen-momen itulah yang membuat Arthur bangkit kembali. Rasa marah, sedih, dan percaya diri yang sudah muncul menjadikan Arthur pribadi yang lebih kuat dan tangguh. Dia pun mendominasi duel ronde kedua itu sampai akhirnya. Alhamdulillahnya Vortigern berhasil dibunuh, menara keramat pun hancur seketika dan pasukan Blackleg yang masih hidup beralih mengabdi kepada Arthur. Setelah pemakaman dilakukan keesokan paginya, Arthur didatangi 11 keluarga bangsawan lain yang juga menjadi tambahan armada pasukannya. Arthur dan para petinggi kerajaan pun berniat membangun ulang negerinya agar seluruh rakyat bisa hidup sejahtera. Lalu pengangkatan sang Raja Arthur pun akhirnya dilaksanakan. King Arthur. Buyar, Excalibur, Excalibur. Lawan bambu runcing sini berani nggak? Hah? Assalamualaikum, Lur.